Untuk orang yang terakhir ini saya tuh spesial, mungkin beliau nggak lupa momen ini mungkin. Ini beliau nih mungkin ingat atau enggak, terakhir saya jatuh ke sebuah kemaksiatan yang luar biasa. Saya minta doa sama guru-guru, terakhir ketemu antum Ustadz. Terus saya bilang, saya sholat maghrib di belakang beliau, Ustadz, kalau orang yang hijrah kayak kami ini di terang Jakarta punya masalah gimana ya? Dan waktu itu Ustadz nyeritain tentang bala. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi bilangnya, itu tepat buat antum. Semuanya terjadi, maka antum sujud aja. Waktu itu ingat tuh, dan itu sujud saya terlama salah satu, dan dari situlah semua ini menjadi lebih lebar. Maka jangan tepuk tangan, kita doain dulu sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz Felix Shaw dan keluarga dikumpulkan di surga Firdaus bersama anak cucunya sesuai dengan apa yang beliau dakwahkan dan perjuangkan selama ini yang kita nggak tahu. Yang mungkin kita sempat dulu, saya juga sebel sama Ustadz dan kata Ustadz, kamu kesejutannya Adista yang sebel sama saya. Tapi sekarang saya cinta kepada beliau karena kita tahu perjuangannya di belakang layar luar biasa. Mudah-mudahan selalu dijaga sama Allah dan diberi hidayah. Maka saatnya sekarang tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Ustadz Felix Shaw. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Baik yang telah mengumpulkan kita semuanya pada malam ini karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tiada Tuhan selain Dia, kepadanya kita menyembah, senantiasa kita memohon kepadanya agar Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita, menutupi setiap aib-aib kita di dunia ataupun di akhirat. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita coba untuk rindukan, kita coba untuk cintai, setiap perkataan-perkataannya kita coba untuk terapkan dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan-perbuatannya menjadi inspirasi bagi kita untuk kita tiru. Meskipun kita tahu bahwasanya setiap perbuatan-perbuatan kita pastilah jauh daripada sempurna. Bahkan sebagian kecil daripada sifat Rasul pun sangat sulit untuk kita ekspresikan di dalam diri kita. Tapi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, terkhusus kepada Rasulullah, itu bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sebagai seorang manusia. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saudara rahmati Allah. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Terang Jakarta, Masya Allah. Saya tuh dari awal datang ke sini, sekitar 2 hari yang lalu teman-teman datang ke saya terus bilang, Ustadz kita di sini nggak nangis ya. Cuma saya tuh sulit banget, karena saya ngerti bahwasanya mungkin sekitar 7 tahun yang lalu semua orang-orang di sini mungkin gak akan pernah berjumpa di ruangan ini terus kita sama-sama ngomong tentang Palestina. Kita sama-sama ngomong tentang Baitul Maqdis. Tapi hari ini Allah memberitahu pada kita bahwasanya tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menyatukan hati-hati manusia. 2023 saya masih ingat saya buat satu video judulnya Dear Allah I'm Done. Ya Allah, aku kayak udah selesai. Kenapa? Karena seolah-olah sulit banget ngelihat dakwah ini kayak harus hancur berantakan.
Kita lihat dari manapun, kita coba untuk membangun dakwah, tapi semudah itu kayak dakwah itu kayak nggak ada efek. Saya masuk Islam 2002, 2023 saya harus dipaksa menerima kenyataan seolah-olah apa yang saya bangun kayaknya nggak ada. Kayaknya kita tuh kayak nggak berarti. Tapi semudah itu pula Allah 3 bulan kemudian nunjukin bahwasanya memang betul manusia itu senantiasa berencana dan rencana manusia memang sampah. Dan Allah menunjukkan bahwa ini loh cara untuk menyatukan manusia, itu bukan urusan kamu, itu bukan urusan manusia. Tapi itu adalah urusan saya, itu urusan Allah. Lihat bagaimana pembicaraan tentang Baitul Maqdis ini bisa membawa orang-orang dari latar belakang apapun menjadi sesuatu yang sama. Menjadi sesuatu yang satu tujuan. Dan insya Allah saya menjadi saksi bahwa saya 2017 kita ketemu dengan teman-teman Terang Jakarta. 2019 kita kolaborasi pertama. Kolaborasi tentang apa? Tentang Baitul Maqdis. Lalu kemudian tahun 2024 Allah membawa kita lagi untuk sekali lagi kolaborasi untuk kemudian tentang Baitul Maqdis juga. Maka Masya Allah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita dan juga apapun yang kita perjuangkan menjadi sesuatu yang nanti insya Allah berbuah nanti di yaumil qiyamah. Maka pada hari ini teman-teman sekalian izinkan saya untuk membawakan satu materi judulnya Last of Us. The Last of Us artinya adalah akhir daripada diri kita. Karena ketika kita menjadi seorang manusia ataupun berencana kita semua tahu bahwa kita semua itu ditentukan bukan dari awal. Tapi kita ditentukan dari akhirnya. Kita semua bisa datang daripada background yang berbeda. Saya dari background bukan muslim kemudian jadi seorang muslim. Ada yang backgroundnya pelatih kuda, lalu kemudian jadilah kemudian kita bergabung di sini. Ada yang backgroundnya dari teman-teman Terang Jakarta, yang lebih baik saya nggak usah sebut backgroundnya dari mana. Tapi setidaknya kita tahu mereka semua ada di sini. Ada backgroundnya dari macam-macam, ada yang karyawan, ada yang content creator. Ada orang-orang yang mungkin mereka pengusaha, kayak Hijrah Bank tadi. Semua orang dengan latar yang berbeda-beda tapi kita semua tahu bahwa bukan awal yang membuat kita menjadi bernilai. Tapi nilai kita senantiasa akan ditentukan daripada akhir, daripada diri kita. Maka The Last of Us ini sekaligus untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini punya skenario dan skenarionya sudah di tangan Allah. Dan Allah sudah spoiling beberapa halnya kepada kita. Maka teman-teman sekalian kalau kita berbicara tentang The Last. Last ini adalah sesuatu yang memang sangat keren. Dan bahkan apapun yang ditempelkan menjadi last itu pasti bagus. Misal contoh, kalau cuma kata-katanya cuma words itu biasa. Tapi kalau ditambah last words itu istimewa. Kalau misalnya kita ngomong, listen to my words. Dengerin kata-kata saya, orang mungkin biasa aja. Tapi kalau kita bilang, this is my last words. Ini adalah kata-kata saya yang terakhir. Orang bisa akan pay attention. Orang bisa akan bilang, sebenarnya dia mau ngomong apa? Kenapa? Ini adalah sesuatu yang last. Kita tahu ada last wish, last night, last time, last hope, last resort. Kalau seandainya kita sudah nggak punya apa-apa lagi, ini adalah percobaan saya yang terakhir sebelum saya menyerah. Sesuatu yang dikatakan last itu biasanya menjadi keren, biasanya menjadi punya sifat-sifat. Apa sifat-sifatnya? Last itu punya banyak sifat. Dia punya serius. Last itu biasanya serius. Contoh misalnya, kalau yang suka main game, Last Boss, Final Boss, itu serius urusannya. Apalagi susah. Kenapa? Karena kalau kita main game itu punya last, itu pasti susah banget. Karena setelah itu nggak akan ada lagi lawan. Apalagi kita harus hati-hati. Kenapa? Ngeri kalau kita berhadapan dengan last. Ini yang pasti kalau sudah bilang last, ini pasti sesuatu yang penting. Anak-anak dengerin, ini adalah perintah terakhir bapakmu. Anak-anak dengerin, ini permintaan terakhir bapakmu. Semua yang last punya sifat-sifat penting, susah, hati-hati, ngeri, spesial, final. Contoh misalnya, kalau kita bicara tentang last boss. Kalau yang main game tahu nih, last boss. Kira-kira pandangnya seperti apa? Ya itulah. Sesuatu yang susah, sesuatu yang ngeri, sesuatu yang gak enak, sesuatu yang mungkin kita itu harus ekstra hati-hati dan kita harus ekstra effort ketika berbicara tentang last ini. Apalagi misalnya kalau ada lastnya,
Boleh dibantu? Gak nyala ininya? Baterainya mungkin ya. Nah, Last Samurai. Pernah lihat Last Samurai? Kalau samurai aja biasa. Kalau Last Samurai, ini jadi film. Apalagi misalnya? Coba next. Ya, coba. Last Supper. Pernah tahu ada gambar ini? Last Supper, perjamuan terakhir. Jadi film juga. Next lagi. Apalagi? Ini sebentar lagi muncul nih. Next. Ya, Last Supper. Kalau pernah tahu ini perjamuan terakhir Yesus dan sahabat-sahabatnya. Apalagi bisa kita lihat selain Last Supper? Last Airbender. Kalau Airbender aja biasa. Last Airbender ini jadi sesuatu yang kayak istimewa. Coba next lagi kalau gitu, coba kita lihat. Selain itu ada last apa lagi? Nah ini yang terakhir nih saya yakin teman-teman tahu. Bukan dukungan tapi cuma sekedar coba kita lihat ada sesuatu yang penting lagi setelah itu. Nah coba di next. Avengers Endgame. Pertanyaannya sederhana, Endgame, final, last. Ini sesuatu yang hampir-hampir sama. Teman-teman tahu kenapa namanya Endgame? Ada yang tahu kenapa namanya Endgame? Coba next. Endgame diambil dari mana teman-teman sekalian? Nah coba kita lihat ya. Sabar-sabar ya. Teman-teman pernah main catur? Pernah main catur? Ada berapa banyak gerakan dalam main catur? Ada yang pernah ngitung? Nggak ada yang pernah. Tapi yang jelas kita tahu dalam permainan catur teman-teman sekalian, itu tidak mungkin kita nggak mungkin kita menghindari konflik. Benar nggak? Saya pernah main catur dan kemudian saya main catur nggak mau konflik. Alias saya nggak mau makan biji orang dan saya nggak mau biji saya juga dimakan. Kenapa? Karena saya menghindari konflik. Bisa nggak main catur kita menghindari konflik? Nggak mungkin. Dan pada permainan catur yang seru itu di awal game atau di akhir game? Akhir. Maka muncul next yang namanya end game. End game ini adalah sebuah istilah yang biasa dipakai dalam permainan khususnya main catur. Karena begitu kita berbicara tentang catur maka semakin akhir maka semakin dikit pula move yang bisa dibuat oleh orang-orang. Dan biasanya orang-orang tuh nyimpen last move itu yang paling penting. Jadi dia di awal-awal ngeset semuanya, di end game baru ditentukan siapa pemenangnya. Jadi kita nggak pernah tahu siapa pemenangnya sebelum dia sampai yang namanya end game. Next coba kita lihat. Ada berapa tuh? Tuh, ada sekitar, mundur dikit. Coba lihat ada sekitar berapa? Tuh, ada sekitar, coba next. Sampai ada tulisannya. Nah, ada sekitar 10 pangkat 111 sampai 10 pangkat 123. Udah nggak usah dihitung. Tapi yang jelas semakin di ujung orang akan semakin dekat pada end game. Dan semakin ujung pilihan-pilihan semakin dikit. Dan kalau Anda main catur Anda harus pastikan menjelang end game itu Anda masih nyisain jurus-jurus yang paling besar. Artinya adalah apa? Kalau kita berbicara tentang kehidupan, last itu selalu akan lebih seru daripada awal dan jurus-jurus semua keluar di tempat-tempat yang paling akhir, di waktu-waktu yang paling akhir. Kenapa? Karena waktu-waktu yang mendekati end itu biasanya waktu-waktu yang paling menentukan. Maka di dalam Islam walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang akhir itu yang lebih penting daripada yang awal. Oke kalau gitu kan next. Coba kita lihat sekarang kita berbicara tentang Last of Us. Oke next lagi. Pertanyaannya, kenapa kita tuh berbicara tentang Last of Us yang terakhir? Karena memang yang pertama kita adalah orang-orang yang akhir. Coba lihat next. Pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya kita ini adalah umat yang terakhir. Artinya apa? Enggak akan ada lagi umat setelah kita.
Kita adalah umat yang terakhir diturunkan, nggak ada umat lagi selain kita karena Rasulullah Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Maka kita umat terakhir setelah kita selesai. Semuanya akan balik ke yaumil kiamah, tapi di yaumil kiamah kita adalah umat yang pertama dihisap. Itu informasi dari Rasulullah. Kita coba next. Selain itu apa lagi? Kita sudah tahu bahwasanya yang namanya umat terakhir itu Rasulullah mengatakan itu adalah kita, tapi ada bocoran tempat yang terakhir. Di mana tempat yang terakhir? Tempat yang terakhir ada di Baitul Maqdis. Maka kemudian dikatakan ketika berbicara tentang Baitul Maqdis, ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Ardul Mangsyar wal Mahsyar. Baitul Maqdis, tanah Syam adalah tanah tempat semuanya berpencar dan tanah tempat semuanya berkumpul. Maksudnya apa tanah semuanya berpencar? Semuanya itu berawal dari sana. Makanya orang-orang barat menyebut tanah Syam sebagai cradle of civilization. Rahim peradaban. Dan tempat semuanya akan berkumpul kembali juga ada di sana. Alias apa? Teman-teman sekalian, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, semua dari kita akan dikumpulkan di situ. Dalam keadaan jalan, dalam keadaan pakai tunggangan, dalam keadaan kepalanya di bawah, semuanya akan sampai di Baitul Maqdis. Dengan kata lain, lebih baik sekarang kita sudah survei tempatnya sebelum nanti kita pergi ke sana. Coba kita next lagi kita lihat. Selain itu dikatakan juga bahwa Rasulullah pernah menunjuk tangannya ke arah Syam. Lalu mengisyaratkan dengan tangannya kalian semua akan berkumpul di sana di Baitul Maqdis. Jadi suka tidak suka, the last of us. Akhir daripada diri kita, Rasul sudah ngasih tahu bocoran tempatnya ada di Baitul Maqdis. Tempatnya di sana semua akan dikumpulkan, itu adalah yang terakhir. Di hari kiamat, di hari yang akhir. Next lagi, kita lihat ada informasi lagi. Pada akhirnya, kata Rasulullah, ini hadis yang panjang dan coba diperhatikan. Pada akhirnya kata Rasulullah, umat Islam akan terbagi menjadi pasukan-pasukan. Pasukan pertama ada di Syam. Ini yang pertama. Pasukan yang kedua ada di Yaman. Pasukan yang ketiga ada di Irak. Maka Rasulullah sampaikan nanti kalian semua akan terbagi di hari akhir nanti at last semua akan terbagi menjadi 3 pasukan. Yang pertama ada di Syam, yang kedua ada di Yaman, yang ketiga ada di Irak. Maka next yang meriwayatkan hadis ini namanya Ibnu Hawalah. Maka kemudian dia berkata, ya Rasulullah, andaikan saya melihat kejadian ini terjadi di depan mata saya, pilihkan buat saya ya Rasulullah. Pilihkan buat saya. Maka Rasulullah mengatakan, sudah pasti pilih Syam. Pilih tanah Syam. Tapi kalau seandainya Anda berhalangan untuk memilih tanah Syam, maka pilih tanah Yaman. Pilih pasukan yang berkumpul di Yaman. Itu Rasul sampaikan, kalau enggak Syam, pilih Yaman. Tapi Rasul enggak menganjurkan yang ketiga. Ini last of us. Kenapa? Allah sampaikan. Lihat next sebelumnya tadi, sorry. Ini penting banget, lihat nih. Rasulullah berkata, kenapa ada di Syam? Karena di situ adalah negeri yang Allah pilih untuk menjadi awal daripada semuanya. Dan Allah pilih untuk menjadi akhir daripada semuanya. Dan Allah tidak hanya pilih tempatnya, Allah pilih orang-orang yang tinggal di situ. Mau protes, itu pilihan Allah. Allah pilih tempatnya, Allah pilih orangnya. Sekarang kita baru ngerti kan ya. Coba bayangin ketika hadis ini turun, ada banyak ulama mengatakan, kayaknya hadis ini perlu kita lihat ulang juga. Kenapa? Karena ini kayaknya cuma mengistimewakan orang-orang Syam. Tapi sekarang kita lihat bahwasanya benar. Kalau kita berbicara tentang akhlak, kalau kita berbicara tentang karakter, maka mereka yang menempati tanah itu tidak hanya tanah itu menjadi tempat akhir, tapi orang-orangnya juga menjadi orang-orang yang akhir. Kenapa? Keduanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, lalu kemudian hadisnya berlanjut, jika tidak bisa hendaklah kalian memilih Yaman dan beri minum dari kolam-kolam karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduk-penduduknya. Allah yang menjamin keberkahan bumi Syam, Allah yang menjamin bahwa penduduk-penduduknya akan menjadi sebuah tokoh utama sampai dengan akhir zaman. Next kita lihat lagi. Berbicara lagi tentang akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata, aku pernah tidur, tiba-tiba dalam tidurku aku bermimpi bahwasanya malaikat itu datang kepadaku lalu kemudian mengambil tiang keimanan. Mengambil tiang keimanan lalu dibawa tiang keimanan itu dan aku melihat kemana dia dibawa. Ternyata tiang keimanan itu ditegakkan di Syam.
Ditegakkan di Syam, kemudian itulah maka kita harus memilih Syam ketika terjadi fitnah. Karena benteng keimanan terakhir, last itu ada di Syam. Perhatikan Syam. Kenapa? Lihat Rasulullah. Rasul katakan, aku melihat dalam mimpiku, aku perhatikan kemana? Ternyata ada di Syam. Kalau Rasul saja memperhatikan Syam, masa kita nggak memperhatikan Syam? Kenapa? Disitulah keimanan ketika fitnah mulai terjadi. Pertanyaan sekarang, fitnah sudah mulai muncul. Perhatikan Syam. Lihat bagaimana mereka merespons pada fitnah-fitnah. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang the last of us, kita sudah dapat bocoran tempatnya, kita sudah dapat bocoran siapa pemain-pemainnya. Apalagi bocoran yang diberikan oleh Allah. Next kita lihat berbicara tentang last of us. Dalam sebuah mimpi aku melihat para malaikat mengambil pilar Alkitab atau iman atau pilar iman membawanya ke negeri Syam. Terjadi banyak fitnah, sesungguhnya iman berada di Syam. Lihat penduduk Syam. Kenapa? Disitulah kita melihat bagaimana respon keimanan yang terbaik. Next, kalau gitu kita lihat lagi. Nih, jika penduduk Syam rusak. Ini hadis yang sangat terkenal. Idza fasada ahlus Syam. Ketika sudah kemudian rusak penduduk Syam, fala khairofikum. Maka tidak akan ada lagi kebaikan di antara kalian. Siapa yang pernah nonton film Heroes? Udah lama. Pernah nonton film Heroes? Series. Ada kata-kata save the cheerleader, save the world. Kalau menyelamatkan satu, maka menyelamatkan semua. Artinya adalah seolah-olah Rasul sampaikan, nanti ketika zaman terjadi fitnah, maka penduduk Syam akan jadi penyelamatnya dunia. Kalau kalian lihat penduduk Syam sudah rusak, apalagi kalian. Kalau kalian lihat penduduk Syam sudah rusak, kalian gak punya lagi indikasi bagaimana tentang belajar iman. Maka menjaga penduduk Syam adalah bagian daripada menjaga kita, khususnya di episode last. Di episode akhir. Next, coba kita lihat lagi. Nih, coba kita lihat bagaimana penduduk Syam dan akhlak-akhlak mereka. Coba di next, diputerin aja filmnya. Lihat, bagaimana respon dia terhadap sesuatu. Di saat saya lihat ini, maka hilang akun itu jadi prestasi. Jadi Anda harus tahu siapa yang Anda bela. Yang Anda bela itu adalah orang-orang yang lebih berani daripada Anda. Yang sebenarnya perempuan. Next, lihat akhlak mereka. Ini anak-anak yang kemudian kena bom runtuh. Lihat kata mereka. Lihat, ada keluhan keluar dari mulut mereka. Enggak ada keluhan sama sekali keluar dari mulut mereka. Next. Idza fasada ahlus Syam. Fala khairu fikum. Ketika orang-orang ini sudah rusak, dunia yang lain tidak ada kebaikan. Dia bawa adiknya dari bawah reruntuhan. قصفوا كتير شارع كامل شارع شحاتة كامل. Lihat bagian terbaiknya. Dia bilang amanah. Saya bisa percaya kamu enggak? Lihat kata-kata itu. Coba lihat baik-baik. Ketika saya lihat video ini, saya tunjukin pada istri saya. Apa kata saya pada istri saya? Dek, andaikan kita sudah punya anak-anak kayak gini, besok mati saya siap. Bukannya kayak begitu kita tuh belajar parenting. Kita ngabisin duit kita, nyekolahin anak-anak kita, supaya anak-anak kita punya akhlak lebih bagus daripada diri kita. Benar nggak? Kita ajarin mereka supaya mereka bisa survive kalau sudah nggak ada kita.
kita ngabisin waktu milih sekolah yang terbaik buat anak-anak kita. Cukupin uang sekolah untuk anak-anak kita. Cukupin seluruh les-les apapun yang perlu kita beli demi untuk membuat anak kita jadi anak yang baik. Seluruh idealitas itu menjadi nol ketika di hadapan orang-orang ini. Mereka nggak punya sekolah sebagus sekolah di kita. Mereka nggak punya waktu untuk bisa belajar seperti anak-anak kita. Tapi apa yang mereka dapat itu sesuatu yang kita impi-impikan. Kalau sudah punya anak kayak gini, besok mati saya siap. Kenapa? Bukannya hidup kita memang cuma untuk itu, menghasilkan generasi yang lebih baik. Coba kita lihat akhlak-akhlak mereka luar biasa. Next, kita sudah dapat bahwasanya mereka adalah pemain-pemain akhir zaman. Pemain-pemain Last of Us. Ada di mana mereka? Mereka ada di Syam, terkhusus di Baitul Maqdis. Ini adalah wilayah Syam, kalau teman-teman mau lihat sebelah kanan, ini adalah wilayah Syam ketika zamannya Umar bin Khattab sampai dengan Muawiyah. Wilayah Syam itu terbagi dari mana? Tuh semuanya tuh, ada wilayah Dimask, ada wilayah Filistin, ada wilayah Urdun yang sekarang jadi Yordan, ada wilayah Syam, ada wilayah Homs, Kinasrin, termasuk di atas yang bagian dekat dengan Turki itu juga masih disebut dengan wilayah Syam. Lalu kemudian sebelah kiri kita bisa lihat itulah yang namanya Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu. Sesungguhnya Allah yang telah memberkahi sekelilingnya. Dan ini adalah batas-batas yang disampaikan oleh Rasulullah yang disebut dengan Ardul Muqaddasah. Yaitu adalah Baitul Maqdis yang ada di dalam las. Berarti lasnya di mana? Nih tempatnya, kenali baik-baik, ini lasnya di sini. Rasul sampaikan ini adalah Yaumil Kiamat ada di Syam, terkhusus di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis terkhusus di kota Baitul Maqdis, terkhusus di kompleks Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Lalu next kita lihat lagi, kita sudah dapat banyak bocoran dari Rasulullah tentang last. Sekarang kita bicara the last trial, the last test. Kita sudah tahu pemain-pemainnya, kita sudah tahu tempatnya. Sekarang kita berbicara tentang siapa yang kita hadapi. Siapa ini kira-kira nih? Siapa ini kira-kira nih? Sauron. Dajjal. Next, kita bicara tentang Dajjal. Rasul sampaikan, tidak ada satupun ciptaan Allah di atas muka bumi ini yang lebih besar fitnahnya dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Dan ketika beberapa waktu ini saya mencari tentang Dajjal, ternyata kita sama orang Yahudi punya kesamaan. Mereka juga yakin bahwasanya Mesias akan datang 2 kali. Satu Mesias penipu, satu Mesias yang asli kata mereka. Dan mereka juga kasih tahu, ketika Mesias yang asli datang, maka nanti agama semua jadi satu. Kita juga meyakini itu kan ya, agama jadi satu. Bahwa kemudian Allah satu-satunya Tuhan. Tapi kita bisa lihat tidak ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Ada banyak orang muslim mengetahui tentang Dajjal, belajar tentang akhir zaman, ngeri tentang Dajjal. Pertanyaan saya, teman-teman tahu kenapa Dajjal tuh ngeri banget? Karena dia bawa fitnah. Apa fitnahnya? Next, coba kita lihat fitnah Dajjal. Ini fitnah Dajjal nih. Bisa kebaca fitnah Dajjal? Coba kita lihat yang sebelah kiri, surga dan neraka. Dia bawa surga dan dia bawa neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan dia bawa api dan dia bawa air. Airnya atau surganya adalah nerakanya Allah. Lalu kemudian nerakanya adalah surganya Allah. Itu adalah fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua, dia bisa mengontrol langit dan bumi. Gitu kan ya. Dia kemudian bisa memerintahkan hujan turun. Dia bisa memerintahkan hujan berhenti. Dia bisa memerintahkan tanaman tumbuh dan tanaman gak tumbuh. Itu juga bisa atas kendali dia. Apalagi harta dunia. Dajjal diikuti oleh harta seperti kawanan lebah. Banyak sekali. Serta dia bisa menghidupkan orang yang mati. Pertanyaan saya sederhana. Ini fitnah Dajjal. Ngeri atau enggak kira-kira? Ngeri yakin. Tapi kalau Anda baca ngeri atau enggak itu? Next. Kalau saya ngelihatnya kok kayak overrated ya. Paham gak maksudnya overrated? Karena kita mikir gini. Ngerinya di mana Ustaz? Kalau kita lihat sekarang terjadi pembunuhan-pembunuhan yang lain. Kita lihat adanya banyak sekali hal-hal yang ngeri bagi kita. Di Indonesia kemarin saya baru dapat dari teman saya. Fuad sama Rizko pergi ke sekolah. Dia ngasih tahu. Di sekolah itu ada orang-orang anak-anak kelas 5 SD buat grup WhatsApp. Anak-anak cowok buat grup WhatsApp. Tahu apa yang dibicarakan dalam grup WhatsApp? Bagaimana cara membunuh bapak kita.
Serius. Ini udah kejadian di Indonesia. Anak kelas 4 SD berzina, sudah ada? Sudah ada. Anak-anak SMP 100 minta dispensasi karena sudah hamil sebelum nikah, sudah ada? Ada. Terjadi pembulian bahkan di pesantren, sampai meninggal, banyak, sudah ada? Ada. Ada orang bunuh ibunya sendiri, ada. Bunuh bapaknya sendiri, ada. Ada seorang laki-laki bunuh anaknya dibariskan di atas kasur, bunuh istrinya, lalu mau bunuh diri tapi nggak jadi. Ada yang kayak gitu? Ada. Ngeri atau enggak? Lebih ngeri mana sama fitnah Dajjal? Saya kok bacanya tadi, coba mundur lagi, coba tadi fitnah Dajjal. Coba kita lihat, mundur. Coba mundur. Nah, fitnah Dajjal kayaknya sepele ya. Kok kayaknya sepele ya? Belum tentu. Coba kita lihat, next. Kalau kita di antara kita yang berasa overrated, next lagi, maka kita perlu berbicara tentang the first test. Karena kalau kita bicara last, kita bicara first. Supaya kita betul-betul ngerti senjata Dajjal itu kayak apa. Karena kalau kita ngerti senjata Dajjal itu kayak apa, kita bisa insya Allah coba untuk ngelawan Dajjal itu seperti apa. Berdasarkan kata-kata Rasul juga. Lihat, fitnah yang pertama, Adam dan Hawa. Kira-kira apa fitnahnya? Kita sudah tahu, Adam diciptakan oleh Allah. Ketika Adam diciptakan oleh Allah, Allah bilang semuanya bersujud kepada Adam karena ini adalah ciptaanku yang aku sangat banggakan. Maka semuanya sujud kepada Adam. Maka semuanya sujud. Fasajadu illa iblis. Maka semua bersujud kecuali iblis. Kenapa iblis gak mau bersujud? Aba wastakbar. Dia merasa abai, dia merasa malas, dia merasa gak peduli, dan dia merasa sombong. Dan dia gak mau sujud kepada Adam. Lihat ya yang terjadi, iblis keluar dari surga, tidak ada tempat dari surga buat makhluk-makhluk yang sombong pada Allah. Maka iblis diusir tuh ceritanya. Tapi iblis bilang, sebentar Allah. Kalau memang kamu bilang bahwa Adam ini lebih bagus daripada aku. Kalau memang kamu bilang Adam ini lebih layak daripada aku untuk mengatur bumi. Maka izinkan saya membuktikan bahwa itu salah. Allah bilang, gimana caranya menurutmu? Saya akan goda anak-anak Adam. Dan saya akan buat mereka untuk membangkang kepada engkau. Dan saya akan buktikan, yang penting kasih saya waktu. Allah bilang, kamu dikasih waktu. Maka kemudian Allah katakan, turun iblis, keluar dari surga. Tidak ada tempat bagi kamu. Lalu dia bilang pada manusia, manusia lihat baik-baik, ini adalah makhluk yang menjadi musuh nyata bagi kalian. Betul begitu? Di dalam Al-Quran kita dikasih tahu bahwa iblis adalah musuh kita, sudah. Tapi apa yang terjadi? Next. Ternyata iblis bilang pada Adam, wahai Adam, apa kabar? Oh nggak boleh kita ngomong, kenapa? Kan kamu kan musuh saya. Ini saya recreate obrolan antara iblis dan Adam ya. Nggak begitu ceritanya tapi kira-kira begini. Lalu kemudian iblis bilang, ya udah kalau gitu kita ngobrol aja. Ya udah ngobrol nggak apa-apa. Iblis bilang, gimana surga enak? Enak tentu saja, saya mau di sini selama-lamanya. Terus iblis bilang, terus gimana makanan-makanan di surga? Enak. Kayak Dimas tadi nanya itulah kira-kira gitu. Gimana makanan-makanan di surga? Enak. Enak makanan surga. Suka, aku suka makanan-makanan di surga. Kemudian iblis bilang, kenapa kamu nggak mau makan buah daripada pohon yang itu? Apa katanya Adam? Allah sampaikan kepada kami, wala taqraba hadhihi syajarah. Maka Allah melarang kami untuk mendekati pohon itu. Allah nggak boleh. Lalu kemudian iblis bilang, kenapa nggak boleh? Kenapa kalian nggak mau deketin pohon ini? Karena Allah nggak boleh. Namanya pohon apa? Namanya pohon apa? Khuldi. Yakin namanya pohon khuldi? Yakin namanya pohon khuldi? Bukan. Namanya pohon itu. Sorry, bukan pohon itu. Pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Dalam bahasa Arab silakan tanya sama Dr. Faisal Hamud. Hadhihi maknanya apa Syekh dalam bahasa Indonesia? Ini. Jangan deketin pohon ini. Kalau kamu deketin, kamu jadi orang yang zalim. Berarti nama pohonnya adalah pohon. Terus dari mana kita tahu namanya pohon khuldi? Dari mana kita tahu namanya pohon khuldi? Berkatalah iblis, kalian tidak boleh mendekati pohon itu bukan karena pohon itu terlarang. Tapi justru itu pohon yang paling keren. Berkhasiat banget. Tuhan gak boleh deketin karena kenapa? Karena di pohon ini kalau kalian deketin, kalian makan buahnya, buahnya buah khuldi.
Khuldi itu artinya keabadian. Maka kalian akan khalidin. Kalian akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Dan kalian jadi seperti malaikat. Terus manusia bilang, emang iya? Iya, percaya deh. Saya itu bersumpah, saya itu cuma ngasih nasihat aja pada kalian. Serius deh, kalian gak bakal nyesal. Bayangin, apa artinya jannah? Ada yang tahu jannah? Jannah artinya literally artinya adalah tempat yang banyak pohonnya sampai orang-orang itu shading di bawah pohon. Artinya apa? Pohon-pohon surga semuanya berbuah kata Rasulullah. Yang paling bisa dibayangkan kata Rasulullah, buah-buah di surga itu seperti pohon tin yang tidak pakai biji. Pernah makan pohon tin? Yang pakai biji? Enak? Apalagi pohon tin yang gak ada bijinya. Durian tanpa biji aja enak. Apalagi pohon tin tanpa biji. Buah-buah surga tuh banyak banget. Somehow, coba lihat baik-baik. Somehow iblis bisa buat seluruh pohon itu nggak ada harganya. Dia fokus pada pohon yang justru Allah larang untuk didekati. Jadi pahami? Akhirnya apa terjadi? Manusia ambil dan manusia makan. Artinya adalah apa? Nih kita lihat. Ada yang tahu? Apa senjatanya iblis? Atau apa yang menjadi jurusnya iblis yang paling besar? Yang akan dia pakai dari awal sampai end game, sampai The Last of Us. Lihat, ini adalah strategi mereka. Strategi mereka next adalah sesuatu yang namanya misinformasi. Itu adalah strategi mereka, misinformasi. Artinya adalah apa? Lihat, iblis gak punya kekuatan membunuh. Iblis gak punya kekuatan untuk buat orang celaka. Yang iblis bisa lakukan adalah misinformasi. Karena misinformasi orang saling bunuh. Karena misinformasi orang berzina. Karena misinformasi orang bisa untuk melakukan apapun yang sangat kejam dan biadab di dalam hidupnya. Dan saya mau ngasih tahu, iblis itu punya murid langsung namanya Dajjal nantinya. Nah, di antara mereka ada tuh Israel. Maka senjatanya Dajjal nanti adalah apa? Misinformasi. Senjatanya Israel adalah apa? Misinformasi. Makanya tadi dikatakan sama Mbak Dinda kan ya. Coba lihat tuh orang-orang, dia denial semua. Dan mengatakan seolah-olah gak ada masalah. Kami gak ngebom orang-orang kok, itu cuma collateral damage aja. Kami gak melakukan apa-apa kok, semuanya gara-gara Hamas. Kami gak melakukan apa-apa kok, kami adalah orang yang tersakiti. Coba lihat, kami ini adalah orang-orang, bayangkan kalau ada anak-anak kalian. Dan segala macam, dia tutupi yang benar, dia keluarin yang salah. Misinformasi. Pertanyaan sederhana, bagaimana cara untuk melawan misinformasi? Bagaimana cara untuk melawan misinformasi? Informasi yang benar. Next. Kalau gitu apa obat daripada misinformasi? Obat daripada misinformasi adalah al-haq. Makanya Allah nurunin Al-Quran. Yaitu adalah apa? Ini informasi yang benar. Kalau kalian ambil ini, kalian tidak bakal bisa disesatkan. Kenapa? Penyesatan namanya misinformasi. Next. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Dan siapa yang lebih zalim? Dan siapa yang lebih buruk, siapa yang lebih parah dosanya? Yang berdosa paling parah bukan orang yang zina, bukan orang-orang yang tidak tepat janji, bukan orang-orang yang maling. Tapi dosa yang paling berat adalah orang-orang yang membuat narasi-narasi baru selain daripada narasi Allah. Karena itulah orang-orang jadi bisa bunuh orang sama satu sama lain. Coba lihat, Karen Armstrong di dalam bukunya mengatakan, kenapa terjadi pembantaian-pembantaian di dunia? Kenapa mudah bagi orang untuk membunuh orang lain? Karena misinformasi di dalam kepala orang itu. Orang-orang bilang, apa bedanya? Itu cuma bukan manusia itu mah. Itu mah monyet aja yang gagal berkembang biak jadi manusia. Monyet gagal berevolusi jadi manusia. Maka orang-orang hitam itu bisa dibunuh. Misinformasi. Maka mereka memperlakukan orang-orang hitam seperti budak. Teman-teman tahu apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi, Zionis kepada anak-anak, kepada tentara-tentara mereka. Orang-orang ini bukan manusia. Bukankah itu kata-kata yang mereka sampaikan? We are war against human animal. Kan gitu kan ya? Ini bukan manusia kok. Jadi kalau kami bunuhin mereka, pantas mereka mati. Misinformasi. Ada orang merasa bahwa zina itu keren. Zina itu keren, zina itu jago. Maka mereka berzina. Misinformasi. Itu yang paling ngeri dari Dajjal. Dajjal bisa bawa sesuatu neraka, tapi dia buat misinformasi sehingga orang ngira surga. Dia bisa ngidupin orang mati sehingga orang merasa benar-benar bapaknya itu hidup. Padahal misinformasi, ilusi, misinformasi. Kalau gitu next kita lihat. Bahwasanya ini adalah kejahatan yang paling besar. Membuat misinformasi. Maka wajar kalau kita bermain sosial media.
Kalau kita berjuang di sosial media, maka mereka akan tetap harus mengendalikan informasi. Ini yang kejadian kan ini. Kita posting apapun, semua jadi sensitif konten. Kita posting apapun, semuanya jadi salah. Kenapa? Karena mereka nggak mau kita untuk melihat kebenaran. Misinformasi. Andrew Tate, ada seorang petarung MMA, dia masuk Islam, dia berkata begini, kalau andaikan iblis itu bisa mewujud jadi manusia, maka saya tahu yang pertama kali dia kendalikan adalah informasi. Kenapa? Karena informasi ketika masuk ke kepala orang membuat Anda jadi berpikir, membuat Anda jadi berbuat, membuat Anda jadi bereaksi sesuai dengan informasi yang Anda punya. Bisa paham sampai di sini? Mereka nggak mau informasi itu tersebar. Mereka mau informasi itu di mereka aja. Mereka nggak mau orang-orang pada tahu. Makanya ketika 7 Oktober terjadi, orang-orang bilang the world will never be the same after 7 Oktober. Di panggung yang sama, Ustadz Numan ketika datang ke sini, antum masih ingat Prima? Ustadz Numan ngomong apa? 50% mesin propaganda Israel hancur. Saya nggak setuju. Kenapa? Hampir 100% mesin propaganda mereka hancur sekarang. Kenapa? Karena informasi tersebar nggak seperti tahun-tahun yang lain. Inilah kenapa tahun ini benar-benar luar biasa. Siapa berarti orang-orang yang berjasa pada tahun-tahun ini? Orang-orang yang nyebarin informasi. Nggak ada kecil dan besar. Ini soalan nyebarin informasi. Karena informasi, kebenaran adalah lawan daripada misinformasi. Next, kalau gitu apa senjata kita? Ini last miracle kita. Teman-teman tahu ketika Rasulullah SAW berbicara tentang Dajjal, maka Rasul merekomendasikan kita di dalam Al-Quran ada satu surat yang dibaca untuk melawan Dajjal. Ada yang tahu suratnya apa? Suratul Kahfi. Kenapa Suratul Kahfi? Kenapa Suratul Kahfi? Nggak surat yang lain. Suratul Kahfi 110 surat. Ada yang tahu isi Suratul Kahfi? Ada yang tahu? Ya tentang penghuni gua Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua tentang apa lagi? Tentang pemilik 2 kebun Ustadz. Oke. Yang ketiga? Tentang Musa dan Khidir Ustadz. Yang keempat? Dzulqarnain. Ada 4 kisah di dalam Suratul Kahfi dan 4-4-nya sama-sama membingungkan. Betul begitu? Coba baca Suratul Kahfi, itu surat yang paling membingungkan bagi saya. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan ketika kita membaca Suratul Kahfi. Maka yang sangat terkenal adalah di dalam Suratul Kahfi Allah sendiri menyatakan bahwa orang baca pasti bingung. Berapa orang mereka sama anjingnya? Apakah mereka berempat, berlima sama anjingnya? Berlima, berenam sama anjingnya? Bertujuh, berlapan sama anjingnya? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Di mana tempat bertemunya Musa dan Khidir? Majma' al-Bahrain. Itu di mana tuh? Siapa pemilik 2 kebun? Siapa itu Dzulqarnain? Yang mana timur? Yang mana barat? Yang mana tengah? Siapa kaum yang gak bisa diajak ngobrol? Semua punya pertanyaan. Dan bahkan di dalam Suratul Kahfi terkenal dengan doa orang-orang bingung. Kenapa orang-orang bisa bingung? Karena misinformasi. Lihat, pelajari doa orang-orang bingung. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Siapa yang menghafalkan 10 ayat awal daripada Suratul Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Itu kata Rasulullah. Dan dalam hadis yang lain Rasul katakan, siapa nanti ketemu Dajjal, bacain Dajjal 10 ayat pertama Suratul Kahfi. Saya tuh langsung kebayang kalau di sini mungkin Mas Hamzah tuh. Langsung kemudian datang Dajjal terus dibacain. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya. Langsung dibaca 10 ayat awal. Berhentinya pada apa? Ayat orang bingung. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Pertama orang bingung minta rahmah daripada Allah. Karena kalau Allah nggak ngasih kita rahmah, kita tetap dalam keadaan bingung. Yang kedua, orang yang bingung minta rasyad, petunjuk daripada Allah. Informasi yang benar tuh ngapain? Itu adalah kemudian yang menjadi senjata kita. Next, kalau gitu kita lihat lagi. Nih, siapa yang membaca Suratul Kahfi pada hari Jumat, maka muncul cahaya dari telapak kakinya hingga ke langit, meneranginya kelak di yaumil kiamat. Saya nggak bisa bahas banyak tentang Suratul Kahfi, tapi yang perlu saya sampaikan pada teman-teman sekalian, saya mengkaji Suratul Kahfi setiap pekan.
Dan setiap pekan saya makin dapat, oh jadi ini harus kita lakukan kalau kita lagi bingung. Oh nanti kalau kira-kira Dajjal begini senjatanya adalah misinformasi. Maka Al-Quran terkhusus suratul Kahfi adalah cara untuk fokus pada informasi yang benar. Maka kata Rasulullah suratul Kahfi seperti sebuah cahaya. Tahu cahaya dan apa yang dilakukan oleh cahaya? Cahaya menerangi, cahaya memberikan informasi. Suatu waktu Ustadz saya berkata pada saya, Lik jangan gumun lihat orang maksiat. Lik, jangan gumun lihat orang maksiat. Itu bahasa Jawa, gumun. Gumun itu apa ya? Amaze. Jangan merasa terpesona atau jangan merasa aneh lihat orang bermaksiat, Lik. Maksudnya seperti apa Ustadz? Dia bilang gini, kalau kita lihat orang maksiat tuh suka aneh-aneh, coba pahami dari point of view-nya mereka. Seperti apa point of view-nya orang-orang yang maksiat? Lihat, kata Rasulullah, kata Allah juga, maksiat itu adalah kezoliman. Zolim artinya apa? Ada yang tahu? Gelap. Zolim artinya adalah gelap. Artinya adalah apa? Orang yang kalau dia gelap nggak ada cahaya. Zolim kan gelap. Minazulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Kalau orang yang lagi nggak punya cahaya itu suka aneh-aneh. Makanya namanya terang Jakarta. Kalau terang Jakarta biasanya sudah nggak aneh-aneh lagi. Maka orang-orang yang lagi gelap itu suka aneh-aneh. Contoh, coba bayangin ya, bayangin baik-baik. Ada satu ruangan gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Lalu orang di sana disuruh nyari kunci pintu keluar. Jadi ada orang disekap di satu tempat, disuruh nyari kunci pintu keluar, tapi nggak ada cahaya sama sekali. Dan masalahnya adalah selain ada kunci, mohon maaf, di situ ada kotoran manusia. Bisa kebayang nggak? Nah sekarang kalau Anda bisa bayangkan, Anda lagi berada di sebuah ruangan gelap, di situ ada banyak kotoran manusia dan di situ ada kunci. Gimana cara nyari kuncinya? Gimana cara nyari kuncinya? Ya dia meraba-raba lah. Yang mana ya kuncinya ya? Pas kepegang tuh kok lembut. Habis dia pegang dia terus ngapain? Kadang-kadang kita suka aneh-aneh. Itu orang-orang suka aneh-aneh ya. Sudah tahu kotoran masih dicium. Dia nggak tahu. Lah kalau dia tahu, dia pasti akan gak mau cium, bahkan gak akan mau pegang. Bisa difahami. Artinya adalah apa? Di yaumil kiamat, suratul Kahfi dan Al-Quran akan menjadi cahaya. Itu yang Allah sampaikan. Maka orang-orang yang punya Quran beda dengan orang-orang yang gak punya Quran. Karena pada hari terakhir semuanya gelap kecuali orang yang punya cahaya. Dikatakan dalam hadis yang lain, orang yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumat di dunia, maka di hari akhirat akan dibentangkan cahaya dari kakinya sampai menerangi kepada Baitul Atiq, kepada kota Mekah Al-Mukarramah. Kira-kira kalau Indonesia sampai sana berapa ribu kilo tuh? Berarti cahaya itu tuh panjang sampai berapa ribu kilo. By the way, ngomong-ngomong tentang Avengers, Avengers ngapain? Nyari cahaya juga kan ya? Itu apa namanya? Thanos itu. Punya apa namanya batu-batu bercahaya kan itu kan ya. Sama nyari cahaya juga. Kita sudah dikasih tahu ini cahayanya di sini, ini informasinya. Next. Maka dengan cahaya ini kita bisa untuk tahu apa yang harus kita lakukan pada masa-masa ke depan. Maka ketika sudah datang cahaya, kebatilan itu akan hilang. Berarti fitnah Dajjal hanya menimpa pada siapa? Orang-orang yang tidak punya cahaya. Sekarang kita sudah tahu. Kenapa orang-orang yang ada di Baitul Maqdis, Palestina itu punya akhlak yang sedemikian aneh bagi kita. Gak masuk akal bagi kita. Mereka punya cahaya. Mereka gak kena misinformasi. Mereka gak kena penyesatan di saat orang-orang lain tersesat. Next, kalau gitu kita lihat lagi teman-teman sekalian. Nih, lihat nih. Ini agak panjang, tapi coba dengerin. Agak panjang, 5 menit. Ingat ini namanya Teresa. Teresa Lis. Boleh gedein dikit suaranya. Dari sini Anda tahu, kerjaan mereka itu adalah misinformasi. Lihat akun IDF, itu sudah kayak akunnya Lambe Turah, gila validasi, paham teman sekalian. Complaining, demanding. Tapi mereka nggak bisa lawan orang-orang kayak gini. Maka keberadaan orang-orang kayak kita itu menjadi penting sekali. Tuh lihat tuh, jadi mainan sekarang. This list in Arabic. What is this, you may ask? Hamas tunnels. This is a map of Hamas. This guide is a manual to create Baru kali ini kan dihina-hina sampai kayak gini kan orang-orang Israel kan.
Orang-orang nggak As ada takutnya users sama mock sekali. Israeli claims like the alleged discovery of Hitler's Mein Kampf Tuh, in a lihat tuh. child's bedroom in Gaza and the Di-mocking infamous mereka calendar online. on Ash-Shifa's wall supposedly displaying the names of Hamas operatives. Israel's public messaging policy, known as Hasbara, is taking a huge Jadi hit. mereka punya Hebrew for perhatian khusus explanation, terhadap Hasbara is a opini public mereka di depan diplomacy publik. scheme that uses Karena information mereka tahu warfare to promote the strategic bahwasanya objectives itulah yang of the Israeli menyebabkan state. negara mereka ada. The Israeli narrative is presented Artinya as the adalah apa? only legitimate and Satu-satunya reliable pilar voice. yang mendukung As per Israel's Israel promotion of tetap itself ada, as itu the only adalah democracy in the kebohongan, Middle East. hoax. While Palestinian voices are Misinformasi. presented as violent, Anda gagalkan itu, anti-Semitic, mereka and gagal berdiri. untrustworthy. Hasbara targets politicians and the public through mass media, but Cuman ya itu also susah. through the funding of research centers, NGOs, and lobbying firms. Israel additionally offers Hasbara scholarships and grants Lihat to tweet yang students mereka and young keluarkan professionals untuk to bisa spread yakinin orang. pro-Israel messaging. Coba. In 2017, the Israeli Strategic Affairs Ministry even sponsored an app, 4IL, aimed at combating anti-Israeli Lihat, propaganda sampai online. segitunya mereka mau nyari dukungan orang. Tapi sayangnya, While Gen Z, Israel has been ini adalah successful in satu-satunya convincing generasi Western yang bisa politicians lepas and daripada media semua itu. agencies of their narrative, they are now facing a new challenge: the rising influence of a generation that has grown up with smartphones and social media. Generation Z, or Gen Z. Propaganda that would have Tuh, been lihat tuh. believed in the past is being challenged by tech-savvy youth who use social media networks Dari as dulu their orang search Indonesia tuh engines mikir, and news apalah feeds. kelebihan kita nih ya? In fact, the abundance Julid, of pro-Palestinian gitu kan ya. messaging on Apa-apa TikTok dikomentarin, forced the social media giant suka to buat deny orang putus allegations asa. that its algorithms were deliberately Akhirnya orang promoting Indonesia such content. menemukan tujuan hidup mereka. TikTok pointed out that Kenapa young mereka people diciptakan simply di atas support muka bumi ini? Palestine much more than they do Cuma Israel. untuk satu tujuan ya. And the data Karena kalau backs kita it nggak up. ngejulitin mereka, kita kan TikTok's julitin Free saudara-saudara Palestine kita sendiri. hashtag has 25.5 billion views. Kapan in lagi contrast with kita standard menghina Israel's orang jadi pahala gitu loh maksudnya. 440.4 million. Kapan lagi kita membuat orang nggak mau hidup jadi berpahala gitu maksudnya. Between Israel's Ternyata ini increasingly penting dan ineffective memang Allah sampaikan misinformation di dalam Al-Quran campaign begitu. and the rise of Palestinian content creators and Jadi ordinary orang-orang people munafik kata Allah, using social yahsabuna media to kulla directly sayhatin document and alaihim. share Israel's war Mereka crimes. itu merasa Young setiap people teriakan are tuh bagi losing mereka trust in legacy bagus. media. For instance, Biar sakit as mental part tuh of a orang-orang. condition to access Gaza and report on Israel's ground invasion, CNN and other networks have agreed to allow the Israeli military to have final editorial say, Tuh, lihat tuh. prompting many to conclude Segitunya that loh. the news agencies on the ground are invariably Tuh lihat, ini compromised. tempat yang By diambil contrast, oleh Hamas untuk Palestinian foto journalists in orang-orangnya, Gaza, gitu ya. such as Mu'taz Maka Azaiza, banyak have gained sekali almost wartawan 14 yang meninggal. million followers Supaya on apa? Instagram since October Supaya 7th. disinformasi, Social media users misinformasi have tetap bisa also berjalan. shared their screenshots of genocidal statements made by Israeli lihat. officials Apa yang that were Anda lakukan posted tuh berefek online gitu before maksudnya. being deleted. Karena In an kenapa? effort Orang to nggak bakal highlight the bisa tenang nefarious kalau melakukan intentions keburukan. behind Israel's brutal assault on Badan Gaza. manusia tuh nggak bisa stand terhadap kebohongan. Israel has attempted to improve its reputation by emailing influencers Mau and dapat media duit? personalities, offering to Mau pay dapat their duit? public support. Nah, ini ada But the saran propaganda saya bill untuk dapat is duit nih, racking caranya up, begini nih. with Tuh. Israel reportedly spending Bikin over $7 sesuatu yang million support Israel, on Anda dapat YouTube duit. ads in the month after the Hamas attack. Ada yang nanya pada saya, In November Ustadz, 2023, apa dalilnya it was kita harus reported boykot? that US billionaires Dalil were being paling sederhana, recruited to fund duit a Anda, media campaign, punya Facts for Anda. Peace, to boost Jihad Israel's dengan apa? image and Dengan demonize Palestinian mal, resistance group dengan Hamas. harta, dan dengan Former jiwa. Google CEO Eric Berarti kalau Schmidt, kita nahan Dell harta kita, CEO Michael nggak mau Dell, kita sumbangin, and atau financier kita nggak mau beli Michael barang-barang Milken, mereka, itu together termasuk worth jihad. some $500 Itu billion dalil paling sederhana. have all been solicited. Dan But mereka despite the selalu financial akan beli resources behind the influencer dengan Israeli duit lobby, mereka. these top-down efforts may actually further damage Israel's credibility and deepen the gap between older and younger generations. Meanwhile, videos from grassroots Palestinian journalists and activists Luar in biasa Gaza nih mereka. continue to reveal the realities of living under siege and Israeli bombardment. So will social media Makanya kita be the death bersyukur ada of orang-orang Israeli seperti Bang Hasbara Onim dan propaganda? keluarga. Itu kayak mewakili kita dari Indonesia. Karena kita tuh memang nggak bisa apa-apa. Tapi setidaknya kita tahu misinformasi ini adalah senjata mereka yang benar-benar harus diperangi. Next kalau gitu kita lihat. Dan ternyata efeknya besar. One woman, she held up a poster that says, "You cannot Lihat. defeat a people Sederhana. that know that Kamu death nggak bisa is not ngalahin the end." satu And we bangsa, are seeing satu this umat theology yang merasa of the bahwa Muslim kematian play bukan a major ujungnya. role in giving the people of Gaza resilience. Ingat A Bapak ini resilience that I would yang suka even marah-marah. argue is highly contagious. Tapi That marah-marahnya even Masya Allah, non-Muslims are being buat kita inspired. nangis And ya. if I may, I would like to read a caption from perhaps one of the biggest American activists. He posts, "I feel strange saying what I'm about to say, but in the midst of the most horrible things I've ever seen in my life, you've inspired me. Not since I was a teenage boy,
and went to Friday prayers at our local mosque many times have I thought about becoming a Muslim. But your faith has touched my soul. I've seen fathers holding the human scraps of their family in their hands, saying they still believe in Allah. How? And this received hundreds of thousands of likes, with non-Muslims reiterating the exact same sentiment that they are inspired by the faith of the Muslim. Oke, teman-teman coba perhatikan baik-baik. Allah sampai di dalam Al-Quran, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kalian mau ambil informasi yang benar, kalau kalian mau ngambil kebenaran, maka efek yang langsung terasa ada dua hal. Satu, Anda akan bebas daripada rasa sedih, Anda akan bebas daripada rasa takut. Sebaliknya, kalau informasi Anda nggak benar, yang terjadi kalau nggak Anda punya rasa sedih, Anda punya rasa takut. Tadi Mbak Prisya menyampaikan kepada kita, bersyukur banyak-banyak. Supaya kenapa? Minimal itu akan membuat kita jadi sehat. Kenapa? Karena bersyukur itu informasi yang benar. Coba camkan baik-baik. Kalau kita nggak suka sama orang, apalagi benci sama orang, apalagi kita mau berbuat buruk sama orang, yakin pasti ada informasi negatif yang masuk dalam kepala kita. Misinformasi, sedih, takut, itu misinformasi. Pertanyaannya sekarang sederhana. Lebih parah penyakit fisik atau penyakit mental? Penyakit fisik atau penyakit mental? Semua orang sepakat bahwa sekarang lebih parah penyakit mental, bukan penyakit fisik. Kenapa penyakit mental bisa terjadi? Misinformasi, overthinking, insecure. Itu kan karena misinformasi. Aku nggak mau pergi, kenapa itu rambutku jelek, potongannya salah, aku nggak mau pergilah. Misinformasi, dia kira semua orang memperhatikan rambut dia. Dia kira bahwa rambut dia penting bagi kehidupan orang lain. Bisa dipahami sekalian. Kenapa orang overthinking? Enggak, nanti orang-orang gak suka sama saya. Misinformasi. Kenapa ada orang-orang melakukan perbuatan maksiat? Misinformasi. Itu fitnah Dajjal yang paling besar, itu fitnah Israel yang paling besar. Artinya kalau kita dekat pada informasi yang benar, lihat kalau kebenaran itu dapat pada orang, it touch the heart. Next. I saw a video of a woman, she's holding her child and her child had passed away. She was thanking God at that moment. And she's saying Allahu Akbar, and she's saying in Arabic, from you we came and to you we will return, and just thanking God so much in that moment. And I said, I don't think I could do that. I don't think my faith is strong enough that I could thank God at that moment. So I said, how is her faith so strong? So that's what really inspired me to read the Quran, because especially as a mother, to be holding my child in my arms and thanking God, because even though my child is gone, I don't know. I don't think I could do that at that moment. Incredible how much the Palestinian people, the Palestinian Muslims have inspired the world. So I said, I need to read this book they're talking about, the Quran. I need to read this and see what is it that they believe in to be this steadfast in their faith. So I just opened it out of curiosity as a Christian of 25 years, and literally the first sentence, I was just blown away. Like, I felt like it was speaking directly to me. I felt like God sent this book, like God was speaking to me through the words. It was just incredible. Terus saya mikir begini, 25 tahun dia hidup, dia baru dengerin Quran. Ya enggak sih? Terus saya hidup udah hampir 40 tahun. Kok dia bisa nggak dengerin Quran dari saya? Atau orang-orang yang berdakwah. Tapi kejadian ini membuka seluruh mata dunia. Orang jadi tahu Islam tuh begitu. Islam tuh yang paling indah daripada Islam bukan apapun kecuali cara merespon terhadap sesuatu. Dan itu diajarin karena mereka punya sebuah kebenaran. Mereka punya cara respon yang baik karena mereka punya kebenaran. Next, kita sudah hampir di akhir. Quran surat 17 ayat ke-7. Next. Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 7, roadmap pembebasan Baitul Maqdis. Lihat, next. Next lagi, selesaiin aja ayatnya, next lagi. Oke, ini adalah surat Al-Isra ayat ke-7 yang merupakan roadmap pembebasan Baitul Maqdis. Informasi yang benar, ini penting banget. Teman-teman sekalian, suatu waktu saya pernah bertanya pada teman-teman di Gaza. Saya nanya begini, apa yang kalian perlukan? Kalian perlu kami datang ke sana untuk bantu kalian. Kami siap. Kami mau untuk jadi orang kayak Anda, berharap mati syahid di jalan Allah. Itu misinformasi saya.
Saya kira mereka lemah, saya kira mereka perlu pertolongan saya. Tahu jawaban mereka? Mereka bilang gini, nggak usah. Kenapa nggak usah? Kalian kira, kalian bisa dari Indonesia, ngelihat kami kayak gini, diserang sama orang, terus datang ke sini, terus berharap pas datang sini, Anda mati syahid. Anda kira, mereka bilang, lihat nih misinformasi saya. Anda kira Allah ngasih syahid pada sembarang orang. Saya bilang, maksudmu? Dia bilang, kami tiap hari baca Quran. Kami tiap hari ngafalin ayat-ayat Allah. Kami tiap hari beramal soleh. Kalau tadi Bang Oni menyampaikan setiap malam kami wudhu. Berapa banyak di antara kita yang merasa seperti itu? Karena kita besok pagi kita merasa akan sarapan lagi. Kita merasa akan sekolah lagi. Kita merasa akan kemudian pergi ke kantor lagi. Mungkin Bang Onim dan orang-orang yang di Gaza nggak gitu. Mereka wudhu, mereka bilang gini, kami mempersiapkan diri kami tiap hari untuk beramal soleh agar kami bisa syahid. Dan sampai sekarang kami nggak dipanggil. Terus Anda kira Anda bisa seenaknya datang ke sini terus berharap bisa syahid tanpa persiapan. Lah kami udah persiapan nggak dipanggil-panggil. Oh ini misinformasi saya nih. Maka Allah sampaikan, coba lihat ini roadmap pembebasan Baitul Maqdis. Pertama, ketika sudah datang wa'dul akhirah, fa'idha ja'a wa'dul akhirah. Di dalam pembahasan para ulama, kenapa wa'dul akhirah bukan wa'dul thaniyah, bukan janji yang kedua tapi janji yang terakhir. Karena ulama-ulama sepakat bahwa setelah ini tidak akan ada lagi kerusakan Yahudi. Enggak akan ada lagi kerusakan Zionis. This is the last. Ini adalah yang terakhir. Semangat, ayo kita bertahan sebentar. Kenapa? Ini yang terakhir, enggak ada lagi setelah ini. Gak ada lagi setelah ini, pejuang-pejuang informasi, ada Mas Erlangga, Masya Allah. Ada teman-teman yang lain, ini yang terakhir, tahan sebentar, tahan dikit lagi, ini yang terakhir. Setelah wa'dul akhirah, setelah janji Allah yang kedua, mereka gak akan ada lagi. Gak ada kerusakan ketiga, gak ada kerusakan keempat, gak ada kerusakan lima, this is the last. Dan ketika sudah datang wa'dul akhirah, liyasu'u wujuhakum, maka Allah akan menjelekkan wajah-wajah kalian. Hamas ketika ditanya, untuk apa Tufanul Aqs? Untuk apa Badai Al-Aqsa? Padahal kalian tahu kalian gak akan mungkin bisa menang. Kalian kalah jumlah, kalian kalah segala-galanya. Mereka bilang, kemenangan kami bukan seperti yang Anda duga. Kemenangan kami menunjukkan bahwa Israel itu adalah negara yang dibuat dari hoax. Tentara mereka kalau Anda search di Google nomor 4 paling kuat di dunia. Tapi setelah kemudian terjadi 7 Oktober, saya berpikir gini, by one siap gue. Minimal kita pecah kepala, dia pecah kepala juga. Paham gak sih maksudnya? Setelah 7 Oktober, orang-orang ngelihat cemen gini mah. Itu saya ngelihat. Gimana kalau TNI yang ngelihat kira-kira? TNI ngelihat setelah 7 Oktober, tentara terkuat nomor 4 sedunia kayak gini. Gue jajal boleh nih. Bisa difahami teman-teman sekalian. Negara yang dibangun atas dasar hoax. Liyasu'u wujuhakum. Hamas bilang kami sudah menang. Sekarang waktu-waktu bonus. Hari ke-106 ini bonus bagi kami. Siapa yang sudah siap akan menghadap pada Allah. Dan itu yang kami inginkan. Dari awal kami memang menginginkan begitu. Semua pejuang-pejuang yang ada di Baitul Maqdis. Mengharap mereka balik pada Allah. Dengan cara yang selamat. Seorang ibu ditanya, ibu anakmu meninggal. Semuanya 4 anakmu meninggal. Apa rasanya? Dia bilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Andaikan aku punya anak kelima, kuhantarkan untuk syahid juga. Itu adalah mereka. Liyasu'u wujuhakum. Untuk membuka tabir-tabir mereka. Yang kedua, waliyat khulul masjidah kama dakhuluhu awwal marrah. Lalu kemudian bisa masuk ke dalam masjid kama dakhuluhu awwal marrah. Maka kita akan masuk ke dalam masjid itu setelah sebelumnya kita bisa memasukinya. Allah akan berikan itu untuk kita kalau fase pertama sudah dijalani. Nah, fase pertama sudah diinisiasi, fase pertama sudah komplit, sekarang tinggal fase kedua. Masuk ke masjid kalau seandainya kita punya kekuatan politik yang bagus. Baru yang terakhir adalah waliyutabbiru ma'alau tadbiro. Baru kita akan menghancurkan hancur-hancurnya. Next, ini adalah slide yang terakhir. Mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana cara memaknai ayat yang tadi. 14 tahun Rasul lakukan dengan berjihad, yaitu adalah jihad ilmu, mengajarkan pada para sahabat. Lihat semua pembicara tadi, sebelum mereka meninggalkan panggung, ayo kita tetap belajar. Ayo kita tetap untuk peduli. Ayo kita tetap untuk monitor. Ayo kita tetap untuk merasa peduli dengan mereka, care dengan mereka. Belajar
tentang masalah Baitul Maqdis. Karena kita tahu lastnya kita akan di sana, lastnya kita ada pada orang-orang itu. Kalau orang-orang itu kalah, kita semua kalah, maka 14 tahun Rasul mengajarkan mereka semua untuk mencintai Baitul Maqdis. Coba lihat baik-baik. Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu, hidup berapa lama? Ada yang tahu? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka ketika di Mekah 13 tahun, beliau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah hijrah ke Madinah, beliau galau selama 16 bulan. 1,5 tahun ngadep Masjidil Aqsa, membelakangi Masjidil Haram. Lalu berharap, ya Allah, mbok ya saya dihadapkan kepada Masjidil Haram. Tapi 16 bulan masih menghadap Masjidil Aqsa. Artinya seumur hidup beliau lebih lama menghadap kepada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ketimbang menghadap kepada Masjidil Haram. Andai suatu saat nanti Ka'bah dihancurin orang, kita peduli atau enggak? Peduli, karena kita sholat sana. Semua kita sholat Allahu Akbar, bayangin kita apa? Ya Allah minimal sekali ya Allah tawaf di antara orang-orang itu ya Allah. Ya Allah minimal sampaikan saya ya Allah sama orang tua saya di Masjidil Haram. Ya Allah ada nggak sih orang yang bosan ke Masjidil Haram? Nggak ada. Serilit itu Anda dengan Masjidil Haram, serilit itu Rasulullah kepada Baitul Maqdis. Sampai-sampai ketika Rasul terus menerus mengatakan, ayo ingat Baitul Maqdis, ayo ingat Baitul Maqdis. Seorang hamba, budak sahaya namanya Maimunah berkata, ya Rasulullah kasih fatwa kami tentang Baitul Maqdis ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, ardul mahsyar wal mahsyar. Sesungguhnya tempat itu adalah tempat untuk menyebar dan tempat untuk kembali. Maka sholatlah di situ kalau engkau mampu. Maimunah bilang, saya budak, nggak punya uang, saya wanita. Gimana kalau kita nggak bisa ke sana? Rasul katakan, siapkan hadiah yang terbaik. Maka hadiah yang terbaik kalian itu sama seperti sholat di Baitul Maqdis. Tapi Rasul berhasil membuat satu trending topik, membuat suatu pembicaraan di antara umat bahwasanya Baitul Maqdis adalah impiannya mereka. Next kalau gitu kita lihat. Learn, share, care. Jangan berhenti. Kita tahu musuh nanti adalah apa? Dajjal. Dajjal senjatanya apa? Misinformasi. Pelajari informasi yang benar. Maka yang terakhir yang bisa saya sampaikan, Rasul mengajarkan Baitul Maqdis 14 tahun. 14 tahun Rasul mengajarkan ilmu, 2 tahun Rasulullah mencoba untuk negosiasi politik, 2 tahun Rasul mencoba untuk berjihad fi sabilillah. 14 belajar, 2 tahun politik, 2 tahun berjihad fi sabilillah. Pertanyaan saya sederhana, Rasulullah wafat, Baitul Maqdis sudah merdeka? Rasulullah wafat, Baitul Maqdis sudah merdeka? Pertanyaan sederhana. Ada yang berani bilang di antara kita Rasulullah gagal? Ada yang berani bilang Rasulullah gagal? Enggak. Rasulullah berhasil. Kenapa? Sudah tunai apa yang menjadi kewajiban bagi beliau. Learn. Ayo pelajari. 14 tahun mengajari para sahabat. 2 tahun kemudian beliau mencoba jalur politik. Enggak berhasil. Beliau kirimkan pasukan Usama bin Zaid. 17 tahun menuju kepada Baitul Maqdis. Ketika pergi meninggal Rasulullah SAW. Abu Bakar menggantikan. Kemudian Umar berkata pada Abu Bakar, Abu Bakar tarik pasukannya. Kita perlu pasukan ini. Lihat dalam negeri kita sendiri. Ada orang murtad. Ada orang gak mau bayar zakat. Ada orang yang mereka mencoba bugot kepada kita. Mereka menyerang kita. Tahan pasukan Abu Bakar. Minta mereka bantu keadaan kita di dalam negeri kita. Apa kata Abu Bakar? Lihat baik-baik, ingat baik-baik. Kalau kita lemah, ingat baik-baik kata Abu Bakar. Kami tidak pernah akan menarik balik pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Jelas sampai di sini? Kami tidak pernah akan menarik balik pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kami harus hancur di Madinah, kami terima. Tidak akan ditarik balik. Artinya tahu? Fokus pada Baitul Maqdis. Ini jalan tercepat menuju persatuan umat. Lihat bagaimana Baitul Maqdis menautkan hati-hati kita. Ini jalan tol tercepat untuk menuju persatuan umat. Ini jalan tol tercepat untuk menuju kebangkitan umat. Dan ini satu-satunya insya Allah yang nanti akan menyelamatkan kita pada final boss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.